NIM 2105, 10121, 1400136 dari Teknik Mesin Angkatan 2001. Merupakan mata mahasiswa dari mata kuliah Teknik Pengaturan yang diampu oleh Bapak Parianto. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan terkait tugas 1, yaitu pembuatan modeling sistem motor DC pada MATLAB Simulink, di mana pada sistem motor DC tersebut pada MATLAB Simulink tersebut saya menggunakan sumber dari website ctms.engine.umis.edu, di mana pada website ini terdapat merupakan website dari kontrol tutorial untuk MATLAB dan Simulink, baik untuk ada crash control, motor speed, motor position, suspension, inverter pendulum, aircraft, dan ball and beam. Di mana yang saya gunakan yaitu motor DC pada kecepatannya. Yang pertama saya akan di sini ada kontennya, yang pertama ada physical setup, ada building the model dengan Simulink, dan building the model dengan SimSCAD. Sedangkan untuk tugas kali ini hanya pada Simulink saja, tidak menggunakan SimSCAD. Yang pertama ada physical setup-nya, di mana a common actuator in control system is the DC motor. It directly provides rotary motion and coupled with the wheels or drum and cables can provide the translation motion. The electric circuit, the armature, and the free body diagram the rotor or show the following pada gambar di bawah ini. Jadi pada gambar di bawah ini terdapat sebuah fungsi sistem dari motor DC, di mana terdapat nilai V, ada resistor, ada kapas, ini disebutnya beamnya atau ininya, nilai R, dan ada nilai E-nya, karena di sini ada sirkuit armatur dan E. For the example, we will asumsi pada input pada sistem voltage source V kita aplikasikan pada motor armatur, di mana output dari yang dihasilkan itu yaitu rotational speed, di mana pada shaft dengan simbol theta dot, pada rotor dan shaft kita asumsikan sebagai rigid, di mana dengan asumsi tersebut kita dapatkan viscous friction dari model friction torsi menggunakan dengan professional shaft angular velocity, di mana kita dapat melihat parameter fisiknya, yaitu ada momen inersia yang disimbolkan dengan J, ada momen motor viscous friction constant yang disimbolkan dengan nilai B, dan ada electromotive force constant yang disimbolkan dengan KE, dan ada motor torsi constant yang disimbolkan dengan KT, dan electric resistance yang disimbolkan dengan R, dan electric inductance yang disebut dengan L. Secara umum, torsi diinputkan pada motor DC secara proporsional dengan armatur current dengan kekuatan daerah magnetnya. Pada contoh berikut ini kita asumsikan daerah magnet ini adalah konstan, di mana maka dari itu torsi motor yang dihasilkan adalah selalu proporsional pada armatur current dengan simbol I dengan secara konstan faktor, yaitu KT. Dapat kita lihat pada persamaan berikut, di mana T sama dengan KT kali I. Pada back EMF EI yang merupakan proporsional dari angular velocity pada shaft, yang dimana konstan faktor KE didapatkan dari persamaan E sama dengan KE kali theta dot. Semua ini disatukan pada satuan unit SI, ya, di mana persamaan KT sama dengan KE. Maka dari itu kita menggunakan nilai K yang direpresentasikan dari torsi motor secara konstan dan back EMF secara konstan. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu kita akan membuilding model dengan MATLAB Simulink, di mana pada model building pada MATLAB Simulink kita membutuhkan persamaan untuk menginputkan ke dalam MATLAB Simulink tersebut.
Pada sistem tersebut, kita modelkan penjumlahan torsi dan rotor inersia dan integrasi pada akselerasi yang kita berikan pada kecepatannya. Jadi pada hukum Kirchhoff kita aplikasikan dengan sirkuit armatur. Pertama kita akan mengintegralkan d kuadrat theta per dt kuadrat theta per kali dt sama dengan d theta per dt pada persamaan ketiga. Dan kita integralkan jadi DI per DT sama dengan DT sama dengan I pada persamaan yang 4. Dari persamaan yang berikut di atas pada hukum Kirchhoff kita dapat menginputkan diagram blok pada MATLAB Simulink yang kita dapat lihat angka-angkanya pada website tersebut, di mana kita menginputkan dua integrator blok yang kita beri nama ada D per dt kuadrat per dt kali I, dan untuk yang sebelahnya kita namakan I labelnya. Yang bawahnya D2 per dt 2 theta, yang sebelahnya dinamakan labelnya D per dt theta. Kita dapat lihat pada aplikasi MATLAB Simulink yang saya buat. Itu seperti ini. Baik, yang telah saya buat itu ada di bagian ini, apa namanya, di bagian yang ini, di mana telah saya mencet add block, saya mencet integrator. Saya pencet secara 2 kali, saya copy, dan tinggal saya ini, kemudian saya buat seperti ini, dan tinggal saya sambungkan. Jadi kurang lebih cara menginputkan seperti itu. Selanjutnya, pada penjelasan di website ini, kita mengaplikasikan hukum Newton persamaan hukum Newton dan Kirchhoff pada sistem motor dengan menggunakan persamaan yaitu J d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan T dikurang B kali d theta per dt menghasilkan d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan 1 per J kali kt kali I dikurang B d theta per dt pada yang Indonesia pada persamaan yang kelima. Kemudian kita mengintegrasikan persamaan selanjutnya yaitu L per DI per DT sama dengan min RI ditambah F dikurang E menghasilkan persamaan DI per DT sama dengan 1 per L dikali min RI ditambah V dikurang KT dikali DT per DT D theta per DT pada hasil persamaan 6 berikut. Kemudian saya akan menginputkan diagram bloknya pada MATLAB Simulink, di mana kita angular acceleration atau sudut akselerasi dari persamaan 1 per J kita buatkan positif dari dua persamaan, yaitu satu positif dan satu negatif, dengan menderivatifkan persamaan tersebut pada 1 per L dan menambah satu penjumlahan dari tiga persamaan tersebut, yaitu satu positif dan 2 negatif. Di mana kita akan menginputkan diagram bloknya, yaitu menginputkan 2 diagram blok gain blok yang diberi nama diagram gain blok pertama yaitu inductance, dan satu lagi dengan nilai 1 per L, dan yang gain blok selanjutnya yaitu inersia labelnya yang diberi nama 1 per J. Selanjutnya kita akan meng-add blok lagi, menginput diagram bloknya itu lagi, yaitu dua buah add block yang kita beri nama add dan add 1, di mana nilai pada add yaitu ada minus, positif negatif dan positif negatif. Cara penginputannya saya jelaskan pada MATLAB Simulink berikut, di mana saya klik kanan 2 kali untuk menginput diagram bloknya yaitu add. Nah, seperti ini, tinggal di copy aja sebanyak 2 kali. Kemudian untuk yang gainnya itu seperti ini, tinggal diinputkan, nah, dan di copy sebanyak 2 kali. Setelah itu diberi nama seperti yang tadi saya jelaskan, ada inductance dan inersia dengan nilai 1 per L untuk inductance dan 1 per J untuk inersia. Sedangkan untuk gain block yang add block yang saya inputkan, ada add block 1, di mana ini dapat diberi nama add 1, dan add block 2 dapat diberi nama
add, di mana nilai daripada add 1 itu yaitu tadi awalnya itu sebenarnya nilainya itu positif negatif, dikarenakan pada website yang saya pakai sebagai referensi untuk membuat sistem modeling untuk motor DC itu dibutuhkan adblocknya itu negatif sehingga saya ubah itu nilainya di sini di list of sign, jadi negatif negatif. Kemudian saya apply dan saya pencet oke. Untuk adblock selanjutnya saya pencet inputkan positif negatif pada line of sign, kemudian saya apply kan, kemudian saya oke kan. Kemudian dari ini kita sambungkan pada diagram blok sebelumnya, yaitu add 1 dihubungkan ke endurance 1/L, di mana pada label ini ada D per D T kali I dengan I. Dan satunya lagi disambungkan dengan gain block inersia dengan labelnya ini yang di sekitar sini, yaitu ada D2 per DT 2 theta dan D per DT ini theta. Langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan pada untuk menghasilkan torsi dengan merepresentasikan persamaan rotasional. Yang pertama kita menginsertkan gain block diberi nama inersia dengan merotasikan arah sebaliknya, yaitu dengan mencet rotate dan flip. Jadi bloknya menjadi kebalik dengan menghasilkan flip block yang dapat di arah sebaliknya. Kemudian kita men-setup gainnya dengan nilai B yang diberi nama damping seperti ini. Dan selanjutnya kita di hold dengan dari integrator rotational output dan pada line yang rotational output yang ini, kan dengan damping block. Diarahkan ke adblock yang negatif, sedangkan yang dari sini diarahkan ke dampingnya. Kemudian kita akan menginput untuk menghasilkan torsi pada diameternya atau ininya persamaan ini. Kita insert gain block yang ke arah positif yang di arah sini. Ini kita beri nama K dengan label KT. Dari arah integrator yang ini 1/S yang dengan label I kita arahkan ke K, dan dari nilai gain block K-nya ini kita arahkan ke arah positifnya pada add yang ini. Dapat dilihat pada aplikasi pada simbol yang saya buat seperti ini. Dari yang sini saya buat ke sini, I-nya saya arahkan ke sini, didapatkan gain block K yang tadi saya buat, kemudian diarahkan ke arah positif pada add yang ini. Dan untuk yang gain block yang selanjutnya saya rotasional, saya ubah arah posisinya ke arah sebaliknya, dan saya beri nama B dan saya beri label damping dari arah, saya gabungan dari D per DT theta digabungkan ke damping dan digabungkan ke arah negatif pada add yang ini. Untuk selanjutnya kita akan menginput diagram blok untuk dapatkan nilai the voltage terms merepresentasikan elektrik dari persamaan elektrikalnya. Pertama kita drop voltage pada garis resistasi amateur, di mana kita menginsertkan pada MATLAB simulator tersebut, yaitu insert gain blocknya. Kemudian kita beri nama iduntes dan kita flipkan dengan ke arah kanan. Kemudian kita set gain block tersebut dengan nilai R dan kita namakan jadi resistance. Kemudian kita arahkan seperti ini. Dari sini kita bikin lagi garis ke arah sini. Udah dari sini disambungkan karena garis negatif pada add yang satunya lagi. Kemudian kita menginput meng-add lagi dalam bloknya itu untuk menghasilkan nilai the back FF pada motor. Kita menginsertkan lagi gain bloknya pada MATLAB Simulink. Kemudian kita nilai K dengan label KE yang diarahkan pada output 1 yang seperti ini. Dari sambungan integrator ini, maksudnya dari KE ini kita arahkan dari arah yang sini, sambungkan, kemudian kita arahkan ke arah yang negatif seperti yang saya buat pada MATLAB Simulink berikut. Ya, dari sini kita add-kan ke arah sini, sambungan ke arah add 1 yang ini ada negatif, terus ini kita sambungkan ke sini,
Dan resisten itu diarahkan dari integrator super S, nilai super S yang ini labelnya I kita arahkan ke sini dan kita sambungkan ke N1 yang arahnya negatif. Pada website tersebut kita juga tadi seperti yang telah saya jelaskan, kita menginput diagram blok yaitu voltage dengan kodenya itu OUT1 atau seperti ini, akan muncul seperti ini, akan dihasilkan seperti ini. Dan untuk input itu untuk yang speed kita beri nama label 1 untuk speed. Sedangkan untuk yang inputnya itu kita nama IN1, kita input dan kita beri nama sausnya 1 dengan labelnya itu voltage. Kurang lebih ininya diagram blok pada MATLAB sistem motor DC pada MATLAB Simulink tersebut kita gabungkan seperti ini. Setelah udah tergabung seperti ini sesuai dengan sumber dari website yang saya gunakan ini, kemudian kita blok semua seperti ini. Kemudian saya pencet klik kanan dan saya pencet apa namanya create subsystem agar dari sistem diagram blok yang setelah saya buat ini di create jadi subsystem yang lebih simpel seperti ini, di mana nanti ada voltage tersebut yang ini mengarah ke ini sistem motor ya, menghasilkan speed yang diarahkan hasil output seperti ini. Setelah itu saya memberi arahan pada garis yang dari arah voltage diagram blok yang arah voltage ini dengan klik kanan linear analysis points, ini kan open loop input sebagai inputnya ini, dan yang garis yang sebelah kanannya lagi saya klik kanan, saya pencet linear analysis points, saya pencet open loop outputnya seperti ini. Setelah jadi diagram blok pada motor DC pada MATLAB Simulink tersebut, kita inputkan kode-kode nilai gain-nya itu pada pada MATLAB pada command window-nya, di mana nilai J-nya ini pada gain tersebut yang saya buat tadi subsystem yang ini dari resisten, inductance, KE, KT, inersia dan damping, dapatkan nilai yaitu J, B, K, R, L, di mana nilai tersebut saya sesuaikan dengan kriteria dari tugas yang saya buat ini, yaitu dengan 2 NIM di belakang, yaitu nomor NIM saya 36, sehingga nilai J didapatkan dari sama dengan 0,036, nilai B sama dengan 0,36, nilai K sama dengan 0,0036, dan nilai R sama dengan 36, dan nilai L sama dengan 0,36. Sehingga didapatkan kesamaan seperti ini. Kemudian saya Ctrl T pada sistem ini berjalan sehingga nilai yang tadi saya input sudah otomatis ke input ke workspace dan dimasukkan langsung ke input ke dalam sini, sehingga menghasilkan dapat di running dengan waktu berhenti atau stop time-nya itu 3. Saya run lagi ke input ke dalam sini, jadi saya dapat menginikannya mengerannya sehingga dapat menghasilkan grafik. Nah, grafiknya tersebut saya dapatkan dari bagian di sini ada apps, saya pencet menu apps pada MATLAB Simulink pada MATLAB 2001 softwarenya, ada model and analysis, saya pencet sini, kemudian akan menghasilkan seperti ini. Kemudian saya pencet step yang ini, setelah di running tadi, saya Ctrl T, saya running lagi, terus saya pencet new step ini, akan menghasilkan grafik seperti ini. Grafik seperti ini. Di mana di sini dapat dilihat grafiknya seperti ini dengan nilai inputan gain-nya itu ada nilai J, K, L, R, dan B-nya seperti ini, besar segini, sehingga dapat menghasilkan grafik seperti ini. Di mana dilihat pada grafik, ini arah grafiknya kausal tuh pada nilai 0,025
di arah seperti ini dengan maksimumnya ini 0,003. Sehingga setelah saya dapatkan ini, saya inputkan linear analysis workspace ini, saya copy ke dalam MATLAB workspace-nya, sehingga saya run lagi komen pada MATLAB komen ini, saya pencet kode ZPK kali dalam kurung tutup link since 1, sehingga dapatkan Yuntal per voltnya output DC motor itu 2,778 per S tambah 100 S tambah 10. Seperti ini yang dilihat pada layar. Sehingga yang kita perlukan untuk mencari nilai K dan nilai K, nilai TS dan TF-nya pada tugas kali ini kita lihat pada file Word yang telah saya buat seperti ini, di mana nilai K yang saya butuhkan yaitu 36, sehingga didapatkan nilai TS yang dicari pada tugas kali ini yaitu time constantnya, yaitu dengan rumus 63% dari grafik total pada model analysis ini, di mana grafik ini paling tingginya 0,003, 63% dari 0,003 yaitu sekitar 1,00189, di mana sekitar pada sekitar sini, bawah sini. Nah, time constantnya sekitaran sini, 0,1189. Kurang lebih seperti itu. Silakan sini time constantnya. Sedangkan untuk output dari tugas yang selanjutnya yaitu fungsi, kita mencari fungsi transfernya dengan menggunakan rumus K per TS plus tambah 1, di mana nilai K yang sudah kita dapatkan dari NIM saya yaitu 36. Kita masukkan ke dalam persamaan K-nya itu 36 ditambah K 36 per TS nya itu kita inputkan dari TS yang kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya yaitu 0,00189. Kita lakukan dalam persamaan jadi 36 per 0,00189 S ditambah 1. Sehingga dari MATLAB Simulink yang kita dapatkan dengan membuat sistem motor DC yang kita buat pada MATLAB Simulink ini, didapatkan seperti ini dengan menginputkan nilai-nilai pada command window seperti ini, dan kita linearism agar bisa mendapatkan grafiknya seperti ini. Kita dapat mencari nilai fungsi transfer dan time constantnya seperti ini, sehingga nilai TS yang kita dapatkan yaitu 0,00189 dan nilai TF yang ditambahkan itu sebesar pada persamaan 36 per 0,00189 S ditambah 1 seperti ini. Baik, kurang lebih penjelasan terkait tugas 1 dari maturan kelas Pak Karyanto dari saya selaku Hasil Hasim seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata baik itu penyampaian atau kata yang rada belibet, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.